Mampir kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, Bang. Iya, oke. Kalian udah tahu nih siapa samping saya? Nggak ada yang tahu ya? Orang ini kurang ajar nih, Bang. Nggak ada yang tahu. Jawab makanya. Jadi siapa di samping saya? Yaitu adalah seorang pelaku seni di Kota Langsa ya, guys. Yang sudah go nasional ya. Iya. Kalau boleh tahu siapa, Bang, namanya, Bang? Nama asli apa nama Dan, palsu? nama asli dulu lah, nama asli. Nama asli saya itu Bambang Prawira, lengkap ya. Bambang Prawira. Nah, nama panggilannya, Bang? Wira. Jadi dipanggil. Nama akrabnya Bang Wira. Wira, iya benar sekali. Kalian pasti jarang ketemu kan, makanya kalian sering-sering ke tempat yang ada mic-micnya. Iya. Betul kan? Betul sekali. Kalau ada mic-nya itu pasti ada penyanyi yang luar biasa ini yang udah go nasional ya kan. Apa kabar, Bang? Baik, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Ini kegiatannya sekarang apa kalau boleh tahu, Bang? Kegiatan sekarang itu saya sedang saya mengajar. Mengajar juga. Guru? Ya, saya guru sekolah begitu. Nah, kebetulan bidang studi yang saya ajarkan sekarang itu nggak jauh daripada hobi saya. Berarti ini kesenian. Bukan? Benar sekali. Betul. Kau tahu. Iya, kalau seni nggak mungkin dengan ngajar matematik. Iya, berarti jadinya kan buat ini puisi pula lagi ya. Iya, benar. Jadi sekarang kegiatannya mengajar kan? Kalau boleh tahu di mana, Bang? Di salah satu sekolah menengah kejuruan yaitu SMK Negeri 1. Wih, tepuk tangan dulu. Iya. Kalian yang murid-muridnya kalau nonton ada Bang Wira, enggak harus di-follow, di-subscribe ya. Subscribe. Iya, benar sekali. Kalau nggak subscribe nengok kalian, nilai kalian kecil. Ya. Oke, itu kan sekarang mengajar, Bang ya. Iya, ada mengajar. Kegiatan lain, Bang? Kegiatan lain itu saya juga ada kegiatan manggung ya, manggung pasti ya. Ya udah pasti, memang udah hobinya di situ juga. Kebetulan hobi saya itu menghasilkan. Wih, gitu ya. Itulah. Berarti hobi yang menghasilkan. Ya, hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Iya, benar. Ya. Nah, terus juga saya juga ada sekarang itu ada kesibukan sendiri di sore-sore hari menjelang malam. Hari menjelang malam. Iya, ngepet. Bukan dong. Iya. Ya. Saya itu kesibukan sore ke malam itu saya masak dong. Saya berbisnis makanan. Iya, di bidang kuliner. Udah seorang penyanyi, pebisnis, pasti guru lagi. Itu yang lupa ya. Luar biasa, guys, merangkap semua, guys. Pasti kantongnya tebal nih. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya udah bisa beli ini ya, mobil tuh, rumah pasti. Kebetulan untuk yang itu saya minggirkan dulu. Mau bahagiain orang tua dulu. Itu yang pasti niatnya apa, Bang? Bahagiain orang tua. Bahagiakan orang tua dulu ketika mereka sudah bahagia, tapi kayaknya saya belum puas diri. Belum puas. Yang penting kita tetap bersyukur aja. Iya, benar. Oke, jadi kan kegiatannya nih kita udah tahu. Nah, sekarang kalian tahu nggak seorang Wira itu adalah finalis Liga Dangdut Indonesia tahun 2018. Nah, buat kalian yang ada TV pasti nggak tahu kalian ya. Kalau saya ada TV makanya tahu, makanya saya undang ya. Nah, jadi cerita awal mula ceritanya nih, Bang. Kok bisa sih ikut audisi itu? Siapa suruh? Awal mulanya itu sebenarnya memang nyanyi itu sudah hobi saya, gitu ya. Iya. Dan kebetulan audisi sebelumnya seperti sejenisnya di televisi, seperti sebutin aja boleh. Sebutin aja boleh. Nah, ada sensor nih. Iya, kebetulan saya pernah mengikuti audisi itu dari tahun 2007, 8 itu dari KDI ya, Kontes Dangdut Indonesia yang di MNC TV. Terus juga saya juga pernah ikut Tarung Dangdut. Kebetulan Tarung Dangdut itu berbeda dengan audisi Liga Dangdut ini. Nah, karena Tarung Dangdut itu per episode, sekali episode menang udah gitu. Nah, jadi saya udah pernah ikut juga di MNC TV tahun 2012. Terus juga saya ikut audisi lainnya juga, Dangdut Academy terakhir saya ikut. Academy 1. Tahun berapa itu, Bang? Kebetulan Akademi saya lupa ya tahun berapa. Nah, pertama ya. Iya, jadi untuk Akademi 2, 3 dan 4-nya itu saya udah nggak ikut lagi. Kenapa? Udah lelah, saya udah capek begitu ya. Udah capek itu aja yang saya ikuti. Dan tiba-tiba muncullah Liga Dangdut Indonesia di tahun 2018. Kebetulan tahun itu umur saya memang umur akhir daripada persyaratan Liga Dangdut Indonesia. Nah, ibu saya bilang, udah ikut aja nggak apa-apa, terakhir kali ini kan umur terakhir, maksudnya diikut di ajang ini gitu kan persyaratannya kan. Nah, jadi saya udah ikut, saya bilang, Bu, saya capek, saya bilang gitu kan, itu aja yang saya ikutin, terus juga gagal terus gitu kan. Nah,
Tapi saya percaya doa seorang ibu itu dapat menembus langit. Iya. Dan kebetulan saya juga dipaksa. Udah ikut aja, nggak masalah, ikut aja, nggak apa-apa ibu doain. Nah, jadi saya ikut malam itu. Saya kebetulan dari sini itu di malam Minggu, hari Minggu acaranya seleksi di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Iya, karena biasa kan di Medan ya. Iya, kalau Liga Dangdut Indonesia ini berbeda. Berbeda ya. Iya, karena mereka itu ngambil bintangnya itu dari masing-masing 34 provinsi. 34 provinsi. Berarti benar ada sekali. regionalnya masing-masing Iya, ya. benar. Oke, Nah, oke. kalau audisi yang lainnya itu kan hanya di kota-kota besar Kota-kota ya. besar. Biasanya tuh yang udah pasti Medan, Jakarta Surabaya, begitu Jumas, ya dan sebagainya. Nah, jadi saya ikut saat itu dengan bukan berat hati tapi saya demi orang tua saya dan kebetulan ini ibu saya mengatakan ikut saja, ibu doakan. Ya udah, untuk terakhir kali saya mengucapkan bismillah, saya tes, saya coba dan alhamdulillah ya begitulah saya dikasih rezeki sama Tuhan, sama Allah ya. Kebetulan itu pengumumannya ketika habis upacara ulang tahun PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Luar biasa. Kebetulan kado terindah saya seorang guru. Ini kadonya saya menang dan alhamdulillah mewakili Provinsi Aceh ke pusat ke Jakarta. Nah, Begitu. kalau boleh tahu itu kan berarti abang dari Aceh itu memang sendiri ya? Enggak, Aceh itu Aceh ada kebetulan berapa orang? ada 5. Ada 5. Nah, gini Gimana nih? Ini penasaran betul nih ya. Iya, Soalnya seorang Bang Wira ini udah pernah masuk TV ya. Awak masuk kameranya susah Iya, itu kamera oke. kredit ya. Nah, gimana Bang ceritanya? Jadi ceritanya itu saya boleh dong ini sedikit bahwa saya punya cerita sendiri boleh, begitu nggak ya. apa-apa. Nah, Ini jadi- nggak ada yang batasi. Yang penting Oke. kita no toxic. Oke. Jadi ada beberapa teman-teman saya atau orang-orang di luaran saya mungkin juga haters gitu ya. Namanya ada haters juga? ada dong. Kalau Anda Ada. punya haters berarti Anda adalah artis. Iya, benar sekali. Iya, betul. Nah, jadi kebetulan ada orang-orang di luar sana bilang, apaan sih si Wira begitu kan, pulang lagi nggak keren gitu. Aduh, kenapa sih mesti pulang begitu? Iya. Kenapa mesti tersenggol, gagal dan segala macam. Pokoknya kalimat-kalimat buruk lah ya yang datang kepada saya. Saya juga saya mau jelasin juga percuma, mereka juga nggak akan mengerti apa perasaan saya dan isi hati saya begitu ya. Nah, kebetulan di Liga Dangdut Indonesia di tahun saya di 2018 sama Liga Dangdut Indonesia di tahun 2019 dan 2020 yang baru saja usai kemarin. Nah, jadi itu berbeda banget ya. Berbeda sekali. Kenapa? Di mana perbedaannya? Di letak seleksi di Jakarta. Nah, jadi berarti 2000 itu seleksi utamanya gitu. Iya, jadi 2018 itu saat itu saya itu 5 orang terkirim ke Jakarta gitu ya. 5 orang terkirim ke Jakarta dan kami itu sampai di Jakarta itu diseleksi lagi Aceh melawan Aceh. Wow. Begitu. Dia berarti antar ini diadu lagi. Iya, antar provinsi cuman kita itu diberi kesenangan aja untuk bisa jalan-jalan dan bertemu dengan para mentor kita yang di sana yang saat ini sedang dikagumi. Ada Bunda Inul, ada Mae Soimah ya. Terus juga pasti. Saat itu ada King Nasar juga gitu ya. Nah, jadi kita itu Aceh diadu sama-sama Aceh dan kemudian kita ada satu kali penyisihan dari 5 besar menjadi 3 besar dan saat itu ada Aceh Tengah. Pokoknya yang kelima ya, ada Aceh Tengah, ada Kota Langsa, saya sendiri. Terus ya Aceh Tengah itu ada Nabila. Oke. Terus juga ada Aceh Tamiang. Ada Nanda kalau nggak salah saya ya benar. Terus ada juga Pidijaya Taufikur Rahman, juga ada Banda Aceh Alia itu. Nah, dari kelima itu setelah itu kita disaring menjadi 3 besar. Iya, jadi 3 besar dari Aceh Tengah, Langsa dan Aceh Tamiang. Nah, kebetulan setelah 3 besar itu diseleksi lagi diambil satu. Iya, jadi kelima itu kita diadu lagi sampai akhirnya kita ketemu 1 orang yang mewakili. Nah, itu yang bakal ketemu di 34 besar. Ketemu sama masing-masing finalis provinsi. Berarti mereka seleksi tetap satu provinsi satu gitu iya, ya. satu provinsi satu. Jadi, nah, perbedaannya di antara 2018, 2019 dan 2020. Kalau 2019 itu kita dapat artisnya itu dari Aceh itu 3 orang. 3 orang. Sebenarnya sih 2. Sebenarnya 2. Kebetulan karena 2018 Nabila sendiri masuk dalam kategori 10 besar. 10 besar. Nah, jadi provinsi yang sebelumnya masuk 10 besar dapat kuota 1 lagi. Nah, jadi 3 lah saat itu. 3 ya? Iya, saat itu.
gitu. Cabut satu ya. Berkemungkinan kalau 2018 saya juga prosesnya seperti itu, kita nggak ketemu. Oh, Mungkin gitu. saya masih di sana dan saya juga Iya. melanjutkan karir saya Siap. begitu ya. Jadi kan proses eliminasinya itu berapa lama itu bang? Kok boleh tahu? Saat itu juga dalam waktu 1 malam. 1 malam. 1 malam. Jadi kita itu disuruh prepare dari siang gitu ya. Jadi bukan tidak seperti teman-teman lihat bahwa Liga Dangdut itu jam 7 mulainya, jadi jam 6 udah ke studio. Jam 6 udah mulai dandan tacap-tacap dan segala macam, pakai prepare busana ya, kostum lah. Nah, jadi terus kita udah mulai syuting malam itu juga enggak. Jadi kita itu memang lelah banget, lelah bener gitu ya. Dari jam 1 siang kita udah prepare ke studio. Nah, dari situ kita gladi lagi. Nah, jadi tes studio juga ya, coba-coba studio, karena studionya memang benar-benar luar biasa. Kalau orang nggak tahan, apalagi kita Aceh ya, sampai sana juga beda, auranya beda, suhunya juga ya kan. Yang nah biasa takutnya udah jelas, jelas banget itu karena nyanyi tak apa-apa jadi sampai di sana itu kita dites lagi untuk tes panggung, uji panggung lagi. Jadi setelah kita udah seleksi malam itu juga dipotong dari pukul 7 ya, pukul 19 lah, pukul 19 sampai pukul 9 itu dapat 3 besar. Nah, dari jam pukul 9 itu sampai pukul 12 baru dapat 1 gitu. Jadi langsung disaring malam itu juga. Ya, itu kan perjalanannya berarti nggak semudah yang kalian pikirkan. Iya, ya. Panjang kali Mas. Luar biasa panjang. Kira-kira capek adalah. Mau ikut lagi liga-liga lain mungkin? Kalau Liga Danon gitu atau Liga... jangan Danon Danon udah di boykot. Oh iya, lupa ya. Sorry, liga Tarkam nih. Tapi kalau umurnya masih berkenan, saya juga masih mau karena ini hobi. Mana tahu nanti di Indonesia dibuat liga yang ada batasan umur iya, mungkin audisi ya. Tapi kalau ada Golden Memory saya masih mau ikut. Baik. Jadi kan posisinya kan abang kan udah pernah ngikutin Liga Dangdut nih. Iya. Pasti abang punya dong prestasi-prestasi yang lain begitu ya. Yang lain. Kalau prestasi yang lain itu banyak sebenarnya. Kalau boleh tahu disebutin aja bang, biar awak itu. Gitu ya. Nah, jadi prestasi itu saya berawal dari tahun 2000 yang nasional aja lah ya. Yang nasional aja ya. Yang nasional aja banyak kayaknya ya. Alhamdulillah begitu ya. Yang lokalnya guys. Jadi yang nasional aja lah. Ya, yang nasional aja. Itu kebetulan di tahun 2012 saya bermula. 2012 itu di Tarung Dangdut MNC TV. Nah, saya saat itu menjadi juara episode. Juara satu. Iya, di tahun itu. Di tahun itu. Iya, benar sekali. Dan kalau nggak tahu Tarung Dangdut, acara dangdut yang ada tuan takurnya. KDI, Kontes Dangdut Indonesia, Dangdut Mania dadakan. Dangdut Mania. Iya, tapi saya tarung dangdutnya. Tarung dangdut. Begitu. Yang ada tuan takur ya? Iya, benar sekali. Yang dia balik badan, iya, tiba-tiba dia pakai jubah gitu ya. Terus juga di tahun 2014, di tahun 2014 itu saya menjadi perwakilan Provinsi Aceh sebagai paduan suara di Kepresidenan Republik Indonesia di acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Itu yang ini yang orkestranya itu luar biasa itu iya, ya. Gita Bahana Nusantara. Benar GBN sekali. ya? Iya, GBN. Tahu. Itu 2014 saya kepilih setelah 3 kali ikut gitu. Itu dibiayai ke sana ya? Dibiayai ke sana itu sama dinas provinsi. Kebetulan dinasnya saat itu pariwisata ekonomi kreatif begitu ya. Nah, jadi 2014 itu saya mewakili Aceh ke sana menjadi paduan suara presiden dan 2016 saya terpilih kembali mewakili Aceh dan satu-satunya orang sendiri menjadi paduan suara nasional kembali Gita Bahana Nusantara dalam acara Sumpah Pemuda dan merayakan Indonesia Raya yang ke-88 tahun. Begitu 2016 dan juga di 2018 ini yang baru-baru saja. Sorry, kita mundur lagi sebelum 2018. 2016 saya juga menjadi perwakilan Aceh ya sebagai mahasiswa berprestasi terbaik yang pastinya di acara Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Nah, Peksiminas di Tangkai Lomba Dangdut ya. Itu kalau nggak salah saya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya meraih juara kelima seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dari berapa ini? Dari 34 provinsi. 5 besar guys. Juara biasa peringkat kelima. Nah, jadi terus di 2018-nya baru saya ada itu ya, baru Liga Dangdut Indonesia. Yang belakangan ya. Benar sekali. Liga Dangdut Indonesia. Setelah itu saya gagal karena
dukungan juga saya kurang dan saya kembali ke Aceh berhubung ayah saya juga sakit ya saat itu. Saya mau berangkat, ayah saya juga terkena stroke dan saya setelah acara itu selesai saya balik ke Aceh. Nah jika saya masih di sana mungkin kita nggak ketemu. Ya Mungkin dan ketemunya kok sama-sama ada jadi artis gitu. iya. Awak jumpa sesama artis Aceh ketemuan di Jakarta kan. Sesama artis Aceh maksudnya situ ngapain di sana? Iya juga ya. Jadi Kalau apa siapa gitu ya? Nggak Beta tahu. jadi beatbox lah Beatbox pastinya. sih, ya. Iya. Oke, nah di 2018 itu saya juga udah mengakhiri untuk ikut-ikutan ini Ikut audisi atau seleksi lomba apapun, apa, lomba ya? apapun ya. Saya berkarya di Langsa aja Langsa, untuk ya. negara saya, untuk Indonesia, untuk daerah saya khususnya dan saya juga ingin melahirkan bibit-bibit baru di bawah-bawah saya di belakang-belakang saya untuk mengikuti jejak saya ke nasional begitu. Jadi luar biasa ya. Jadi ada berdasarkan pengalaman abang bisa membuat yang baru-baru ini muncul gitu Iya, ya. kebetulan Keren. kemarin juga baru-baru saja saya menghasilkan prestasi yang luar biasa untuk peserta didik saya mewakili Provinsi Aceh ke FLS 2N tingkat nasional. Iya. Itu dari SMA Negeri 3 Langsa. Luar biasa. Kalau boleh itu nanti kita undang aja ya. Iya, boleh ya. dan kebetulan Harus izin abang dulu nggak? boleh. Iya dong, itu manajemen saya gitu. Iya, ya. Oke. Aman Nanti itu. kita undang ya. Iya. Nah bang, jadi sekarang kalau boleh tahu abang lagi deket sama siapa nih? Kalau masalah dekat, ini udah dekat kecinta-cintaan ya. ya. Dekat apa nih? Dekat apa Dekat nih ya? berteman, dekat rumah, Iya kalau atau boleh tahu langsung dekat aja tuh pergaulan? poin nih pacar abang sekarang Pacar. siapa? Oh, Pacar. saya masih jomblo buat mungkin Tapi- buat para fans atau buat teman-teman atau buat ada siapa yang di rumah gitu, yang di para rumah. haters mungkin Para ya kan. haters. Heeh. Ditantang Ya, pula, tapi ya. saya pengennya pacaran sama haters loh Iya, gitu biasa ya kan. kalau misalnya idola itu sama fansnya nih. Iya, Kalau tapi- ini idola sama haters Iya. terbaru kayaknya. Saya pengen pacaran sama haters kenapa? Biar Kenapa? dia tahu betapa biar dia tahu caranya menyukai seseorang itu tanpa harus membenci begitu ya. Sedap banget. Begitu ya. Jadi Oke. saya ini berarti jomblo ya, Bang? Saat ini saya jomblo. Saya Oke. belum mikirin ke asmara dulu deh Ke kayaknya. asmara ya. Karena Ke jenjang pernikahan udah pikir belum? sebenarnya sudah Mas berpikir lagi ke turun situ. nih, Bang. Mas lagi turun. Iya, tapi jodohnya mungkin belum lahir gitu. Jodohnya belum turun Iya. ya. Mas lagi turun, jodoh belum turun. Iya, sama aja betul, gitu ya. betul. Tapi kita doakan semoga Bang Wira nanti kalau misalnya pas acara pesta gitu kan, yang diundang artis-artis nasional. Jadi Iya. kita bisa foto Insya ya. Allah gitu ya. Minimal soimah lah. berat. Apa yang lain kalau enggak sulit. Sudah. Berarti Oke. asmara jomblo Bang ya. Iya, saya masih. Oke, jadi kalau abang sebenarnya nyanyi itu dari umur berapa tahun sih? Kalau nyanyi itu saya dari kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD itu udah mulai nyanyi-nyanyi di rumah-rumah begitu. Dan kalau hobi-hobi dengerin musik ya itu memang dari kecil Oh, dari gitu kecil, ya. ya. Dari kecil udah dihidupin Dari musik. zaman pakai Walkman gitu nggak? Walkman itu saya SD tuh. SD ya? Iya, benar Wih, sekali. Tapi belum kenal Walkman Ya, ya, belum kenal ya. Walkman. Nah, jadi itu saya hobi nyanyi itu udah mulai dari kelas 5 SD itu saya ikut lomba saat itu. Kebetulan saya ini terlahir dari keluarga militer ya. Jadi Itu keluarga militer. iya, benar Wih, sekali. Ayah saya seorang tentara nasional Indonesia dan juga di saat itu mau hari ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus. Iya, 17 begitu ya. Agustus. Jadi dulu itu saat SD itu tahun 2003-an. 2003. Nah, itu lagi ada marak-maraknya perlombaan anak tentara Oh. gitu. Jadi diadu sama-sama anak tentara Nyanyi, begitu. Nyanyi lomba Oh, nyanyi. nyanyi. Tapi mencari bakat ya, Cari mencari bakat. bakat. Jadi bebas mau pop mau dangdut semuanya itu. Jadi Berarti ditengok ya anak angkatan darat ini mana yang paling Iya, nyanyi gitu benar ya. Mana sekali. tahu ada yang berbakat ya contohnya ini. Terakhir nampak muka di TV Iya. ya. Jadi kebetulan saat itu saya mengikuti lomba itu dan alhamdulillah pertama kalinya saya nyanyi di hadapan orang Nyanyi, ramai. Dan iya. alhamdulillah menang melawan juara dua Juara dua. saat itu dan kebetulan juara satunya itu artis Aceh saat ini. Artis Aceh itu dari apa ya? Saya lupa namanya.
Aduh, saya lupa penting. Siapa? Ya, saya lupa. Tahu, Amel coba. Ini siapa? Ah, bukan orang Takengon itu saingan saya. Orang mana? Nggak tahu. Orang itu nggak tahu nih. Iya, penyanyi lama yang jelasnya penyanyi Aceh yang lama gitu ya. Penyanyi Aceh. Berge mungkin? Berge itu baru. Oh baru. Iya, Ya. Berge itu Lah, baru. Allah. Iya. Rafli. Legend. Iya. Ada lawan. Iya, jangan dilawan ya Jangan begitu ya. dilawan. Nah, senior ya, senior. Dan kebetulan saya juga juara 2 saat itu melawan teman-teman yang usianya di atas saya. Wih, berarti dari kecilnya sebenarnya udah berbakat. Iya. Yes. Ada bakat lain nggak selain nyanyi bang? Entah itu Nari juga bisa. nari Oke. bisa. Terus kalau nyanyi dia identik dengan main piano atau main gitar gitu? Kalau main alat musik saya saya nggak mahir dan nggak bisa. Jujur aja saya bilang saya tidak bisa main alat musik. Tapi orang bermain alat musik jika salah satu titik saya tahu. Gitu. Untuk mengaransemen mungkin sedikit saya. Berarti nada-nadanya tahu ya? Tahu, saya tahu nada. Berarti nanti bisa jadi guru vokal gitu? Bukan nanti, tapi memang saat Oh, ini saat sedang ini ya? jadi guru vokal juga Jadi guru begitu. vokal. Jadi buat kalian yang ada anak-anaknya yang kira-kira ada bakat penyanyi, langsung aja nih sama Bang Wira. Untuk harga gimana Bang? Untuk harga saya gini, saya punya harga teman, harga saudara, dan harga umum. Harga umum. Iya. Oh itu nanti kalian langsung aja lah kalau awalnya nawar Pribadi ya, bening begitu. nanti ya. Bang Abeng kok murah, ini awal kok mahal gitu ya. Oh jadi guru vokal ya saya Iya. ya. Itu sendiri single apa Saya ngajarin? sendiri. Oh berarti Tidak ada nggak pakai asisten. instrumen abang ngajar? Oh enggak, maksud saya untuk teknik itu tanpa instrumen, tapi Tanpa setelah instrumen. teknik dan segala macam udah klop semuanya, juga dia nyanyi harus pakai instrumen. Oh gitu. Berarti diasah terus ya. Iya, benar sampai sekali. jadi. gitu. Sampai jadi. Nah, boleh nggak Bang? Ini kan pemirsa kita ini kan penasaran nih dengan suara Bang. Menyanyi ref aja pun boleh lah ya. Ref. Ada request lagu kameramen? Lagu Ini apa? lagunya apa? Dangdut, Dangdut lagu ya, pop, dangdut ya. lagu Dangdut. barat, lagu apa gitu. Oke Bang, sebelum ini kita minum dulu. Oke, ya, oke, Bang. oke. Oke. Ya, Oke. lagu ini udah cek sound Kak? Cek, Ya, iya ya. mantap pokoknya. Oke ya, mantap. Kita dengar lagu apa? Dangdut ya? Dangdut ya. Dangdut ref. Terserah yang paling enak sama Abang aja lah. Kopi dangdut. Kopi. Kopi dangdut itu sebenarnya lagu lama ya, Lagu cuman lama. karena sekarang lagi boomingnya lagi. booming karena Ya. TikTok loh. Karena TikTok. Seberkasinar. Seberkasinar itu pop loh Itu sebenarnya. pop, dangdut. Oh, mau dicengkokkan, oh gitu. dicengkokkan. Seberkasinar tunggu sebentar, saya berpikir dulu ya. Awalnya Iya. bisa pula main gitar, ada gitar loh ya. Iya, sebenarnya gitar boleh ya. Oke, lagu apa ya kira-kira Iya. ya? Mau lagu apa? Lagu apa? Tadi. Seberkasinar. Kalau Seberkasinar kayaknya pop itu. Pop. Bukan saya nggak bisa ya. Kopi dangdut. Kopi dangdut boleh? Kopi dangdut. Oke guys, Oke. kita dengar. Langsung aja Bang lah, karena awak pun nggak pandai main piano nih. Kameramen siapa? Jangan joget kalian di belakang ya. Oke. Oke, sip. kita langsung aja ya. Langsung aja, Oke, Bang. Kopi dangdut. Oke. Kalau ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semberdu kopi dangdut. Oke. Tepuk tangan dong guys. Woi, luar Thank you, biasa thank you. guys ya. Itu baru sedikit, Iya. belum banyak. Mungkin kalau lagu pop mau dikombinasikan dengan beatbox. Ya, siapa di beatboxnya? Siapa di beatboxnya? Oh, sendiri ya. Oh ya. Cek song. Oke. Lagu apa? Mau lagu Request? apa nih? Lagu pop. Ibu-ibu. Ibu yang mana nih? Ibu-ibu yang mana? Ada ibu-ibu guys gitu. Oh, Rafli saya kalau lagu daerah saya Daerah. tuntutan. Kalau tuntutan itu saya harus butuh waktu untuk Butuh waktu. menghafal begitu ya. Yang enak Ya, untuk yang lagi tinggal viral aja, disajikan viral. aja begitu. Yang lagi viral apa? Judi, Nah, Roma Irama. judi gitu. Menjanjikan kemenangan. Oh iya. Itu dangdut, penyuka ya, dangdut itu. Dangdut. Lagu pop apa kira-kira? Iya lagu. Kita pop. coba lagu Judika boleh? Boleh ha lagu Lagu Judika. Judika ya. Yang mana ini Bang? Mama Papa. Wah itu udah pasti dong. Sehati kayaknya ya, sehati Udah kita tahu, ya. udah tahu. Oke. Oke langsung aja Bang. Kamu segalanya tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku
Aku tetap cinta kamu, biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Saya mau tepuk tangan dulu dong untuk beatboxnya. Ini nada apa nggak tahu. Tapi saya lihat dulu kacanya ada air ludahnya. Bau Iya, kan, iya, bau. gak dong. Oke. Dan pesan-pesan abang gimana sih biar mereka termotivasi untuk siap bersaing di dunia seni atau di dunia apapun itu. Pesannya saya itu jangan cepat gampang menyerah ya. Seperti cerita saya tadi itu, saya sudah menyerah namun orang tua saya mendorong, dan kali itu terakhir kalinya saya mengikuti ya, dan alhamdulillah saya jebol. Nah, pesannya itu jangan menyerah, jangan cepat menyerah, terus berkarya selagi Anda masih bisa, selagi Anda juga masih nafas masih berhembus ya. Nah, karena karya itu mahal dan tidak bisa dinilai dengan uang, khususnya seni. Wih, jadi buat kalian yang rasa mempunyai seni berlebihan mungkin begitu ya. Ini bakat seni apapun itu, pokoknya tentang seni ya kalian udah bisa cari mentor gitu Bang. Benar sekali. Mentor kalau misalnya nyanyi langsung aja ke Mira yang udah go gitu ya. Iya, boleh dong yang jadi, kita ada teman-teman kita juga di pelaku seni di Langsa ini banyak banget gitu. Ya. Pokoknya kalian jangan minder ya. Iya, jangan minder, jangan soalnya takut. Gini Bang, ada bakat seseorang itu tapi dia nggak berani post di depan kamera gitu. Oh, itu nanti akan ada kalau saya itu pengajaran ilmu keberanian dulu gitu. Mental. Oh, saya mental. buka dulu mentalnya. Jadi tuh kayak ini Bang, buka mental. Oh. Telepati bukan gitu. Bukan. Sendiri ya. Iya, itu melalui proses juga ya, ada proses juga. Proses namanya. Oke Bang, sebelumnya terima kasih udah hadir di acara podcastnya ETV. Nah, ini kita ada merchandise ya. Oke. Langsung nih dari ownernya. Owner. ETV ya. Jadi Bang, ini lebih kurang kami memberikan kepada Abang. Semoga Abang terima dengan lapang hati Bang ya. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya, pokoknya jangan dinilai dari harganya Bang. Iya. Pokoknya dari ini kan saya punya usaha ini, jadi saya pun ingin berbagi. Iya. Ya, makasih Bang ya. Oke, terima kasih Bang, banyak untuk semoga ATV. Nyaman. Ya, buat ATV gimana Bang? Sukses terus ya, maju terus walaupun kita bilang kita new ya. Iya, new. Masih baru ya. Dan jangan kalah dengan channel-channel yang lain. Iya benar. Sebenarnya nggak kalah Bang, males aja ngedit. Sorry. Oke guys, buat kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kita di channel Fahmi Abeng ya Bang. Oke. Saya mau nyanyiin Armada aja deh. Armada, yang mana tuh Bang? Aku berhenti sayang. Siap. Karena kita kan mau habis nih. Oh iya kan? Kita mau tutup ya, closing ya. Oke guys, ETV podcastku ya. Oke. Itu udah lihat. ETV, dah. ETV Podcast kuy. Dah, langsung aja. Oke. Aku berhenti sayang, ku tak bisa lanjutkan kisah ini bersamamu. Aku takkan mampu menghadapi semua kebohongan yang biasa kau lakukan. Aku hanya minta bebaskan diriku. Oke. Karena sakit hatiku tak tahan aku menunggu. Karena